مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. First and foremost, praise and glory be upon Allah subhanahu wa ta'ala, who giving us the opportunity so we can meet the best month ever, Ramadan, in this year. And salawat also salam, not forget to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who bring us from the dark century, the Jahiliyah era, into the brightness full of knowledge today. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 2024. Alhamdulillah, hari ini adalah hari keempat kita berpuasa ya. Bagaimana kabar puasaan Anda semua? Apakah masih semangat? Tentunya insya Allah masih semangat ya. Karena bertemu dengan bulan Ramadan adalah kenikmatan yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukurinya dengan menyia-nyiakan waktu yang sangat terbatas ini. Hanya 30 hari. Ketika Allah mengobrol seluruh pahala, melipat gandakan seluruh kebaikan kita menjadi berlipat ganda lebih dari biasanya. Masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi semangat kita untuk mengisi bulan Ramadan pada tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Miss Inayah yang biasa dikenal dengan Miss Nay, ingin menyampaikan sedikit cerita yang insya Allah bisa kita ambil ibrah dan kebaikannya. Ada yang tahu tentang cerita Nabi Nuh? Ada yang pernah dengar? Kira-kira kisah Nabi Nuh itu terkenal dengan kisah apa ya? Ya, betul, kisah tentang kapal besar yang disebut dengan Bahtera Nabi Nuh. Ini adalah nabi di urutan ketiga dari 25 nabi yang kita imani. Sebelumnya sudah ada Ustazah Husnul dan Ustadz Ainul yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan kisah Nabi Idris. Jadi, Nabi Nuh adalah nabi yang sangat-sangat sabar. Ia terkenal akan kesabarannya. Dikisahkan bahwa Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah untuk menyampaikan ajaran agama yang benar, yaitu agama Islam, rahmatan lil alamin, agama yang menyembahnya kepada Allah selama 500 tahun kurang lebih. Namun, selama itu tidak banyak pengikut Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh mendakwahi sebuah kaum atau suatu kaum yang senang dan mayoritas di antara mereka menyembah berhala. Sedangkan menyembah berhala itu sangat tidak diperbolehkan karena kita hanya boleh menyembah Allah. Bagi mereka pada saat itu, berhala dipercaya dapat menurunkan keuntungan dan kebahagiaan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya Nabi Nuh menyerukan kebenaran, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi yang tadi Misna bicarakan, bahwa tidak banyak pengikut Nabi Nuh, bahkan tidak sampai 100 orang. Sampai pada suatu waktu Nabi Nuh bermunajat kepada Allah, meminta agar Allah menurunkan rahmatnya. Lalu Allah mengabulkan atas doa Nabi Nuh tersebut. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaumnya untuk membuat bahtera yang sangat besar, atau kita mengenalnya dengan bahtera, sebuah kapal besar yang nantinya akan menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya dari azab Allah berupa air bah
atau banjir bandang yang sangat besar yang ditimbulkan oleh hujan lebat berhari-hari. Pada saat itu, Nabi Nuh dan kaumnya dan pengikutnya membuat bahtera di tengah-tengah musim kemarau yang sangat dahsyat. Jadi banyak sekali yang mengolok-olok mereka, menganggap bahwa mereka adalah orang yang tidak benar. Karena buat apa membuat bahtera atau kapal yang sangat besar sedangkan pada saat itu musim kemarau. Tapi karena keimanan Nabi Nuh dan keimanan pengikut Nabi Nuh, mereka tetap membuatnya. Allah memerintahkan untuk membawa hewan yang nanti akan dikembangbiakan, maka hewan yang dibawa adalah hewan jantan dan hewan betina. Begitupun dengan para pengikutnya. Ada hal yang paling membuat Nabi Nuh sangat sedih. Apa itu? Karena tidak semua anak-anak dan keluarga Nabi Nuh mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Salah satunya adalah anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Maka ketika hari di mana Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk masuk ke dalam bahtera, Kan'an tidak mau. Ia tetap menganggap ayahnya membawa ajaran yang salah. Nabi Nuh sangat sedih. Nabi Nuh mengajarkan kepada anak-anaknya dan pengikutnya dengan kelembutan, tanpa paksaan. Jadi akhirnya Kan'an ditinggal oleh Nabi Nuh. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa tidak lama kemudian ada hujan yang sangat lebat. Dikisahkan hujannya datang kurang lebih 3 hari berturut-turut tanpa berhenti. Dan itu menelan kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah, sehingga tidak ada yang selamat. Hanya Nabi Nuh dan pengikutnya yang ada di dalam bahtera itulah yang selamat. Oleh karenanya nak, dari kisah Nabi Nuh tersebut kita dapat mengambil ibrah dan hikmah bahwa ternyata kebenaran dan kebaikan yang diserukan oleh ajaran agama kita tidak selalu bisa diterima oleh banyak orang. Maka marilah kita tetap percaya diri untuk menyerukan kebaikan walau kita dianggap aneh, walau tidak semua mempercayainya. Boleh misalnya kasih contoh? Contohnya ketika kita mengerjakan ujian. Jikalau kita melihat teman kita yang mencontek, yang sebelum dalik, tapi misalnya percaya bahwa kalian semua tidak melakukan itu, tapi ketika kita melihat suatu kejahatan atau ketidakbenaran, maka jangan takut untuk mengatakan itu tidak benar. Dan juga jangan takut untuk tetap berada pada pendirian kita bahwa mencontek itu adalah hal yang salah. Sehingga kita menjauhi hal tersebut meskipun ada orang yang berpikiran bahwa mencontek adalah hal yang biasa dan itu harusnya biasa terjadi. Tapi nauzubillah ya. Kita belajar bahwa Nabi Nuh menyerukan kebaikan di tengah orang-orang yang sudah tersesat. Jangan sampai kemurkaan Allah mendatangkan malapetaka bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Baik, Miss Inayah rasa cukup sekian kisah yang dapat Miss Inayah sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil ibrahnya dan hikmahnya. Itu tadi bahwa jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk berada pada kebenaran, karena kebenaran dan kebaikan akan membawa kita kepada keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kisah yang Miss Inayah sampaikan maupun ibrah yang kita simpulkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Anda semua. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar.